wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kembali di video pembelajaran pada mata kuliah pengembangan materi ajar bahasa dan sastra Indonesia, mahasiswa semester 5 program studi pendidikan bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Bersama dengan saya Ibu Adialvina sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Pada video kali ini yang akan kita bahas tentang jenis-jenis bahan ajar. Bahan ajar sebagai alat atau media yang membantu guru untuk mengembangkan pembelajaran atau memudahkan guru dalam proses belajar mengajar. Untuk jenis-jenis bahan ajar, apa saja sih jenis bahan ajar itu? Nah, jenis bahan ajar itu bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bahan ajar jika dilihat dari segi bentuknya atau berdasarkan bentuknya. Yang kedua, berdasarkan cara kerjanya. Dan yang ketiga itu berdasarkan sifatnya. Untuk yang pertama, bahan ajar yang berdasarkan bentuk itu dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, bahan ajar cetak. Apa itu bahan ajar cetak? Yaitu berupa bahan yang disiapkan dalam bentuk kertas yang dapat berfungsi untuk pembelajaran dan penyampaian informasi kepada peserta didik. Itu menurut Kemp dan Dai pada tahun 1985. Nah, apa saja contoh dari bahan ajar? Bisa dilihat ya. Yang pertama itu adalah handout. Apa itu handout? Handout bisa dilihat gambarnya. Mungkin bukan lagi hal yang asing bagi mahasiswaku sekalian apa itu handout, tapi definisinya bahwa handout itu adalah bahan ajar yang ringkas. Jadi dia ringkas dan berisi literatur atau informasi dari beberapa sumber yang berisi materi-materi yang akan kita pelajari. Kedua, dari bahan ajar cetak itu adalah buku teks. Nah, buku teks itu pasti sudah pernah lihat semua, mulai dari SD, SMP, SMA itu sudah pernah lihat yang namanya buku teks. Lalu apa itu buku teks? Buku teks itu adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu ataupun buah pikiran dari para pengarangnya dan disusun secara sistematis berdasarkan kurikulum yang berlaku. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa buku itu berdasar pada kurikulum yang sedang berlaku. Jadi kalau buku-buku yang berkaitan dengan kurikulum lama masih bisa kita pakai sebenarnya, tetapi lebih bagus lagi kalau kita mencari buku yang mengacu pada kurikulum yang sedang berlaku saat ini. Itu ya tentang buku teks. Lalu yang ketiga ada yang namanya modul. Modul itu biasa mungkin kalian punya dari dosen-dosennya. Itu modul merupakan buku yang dituliskan agar peserta didik atau siswa itu dapat belajar dengan ataupun tanpa bimbingan dari guru atau dosen. Jadi modul itu bisa mengajarkan siswa ataupun mahasiswa untuk belajar mandiri. Selanjutnya ada lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa mungkin pernah kalian punya waktu SMP ya, atau waktu SD. Jadi apa itu lembar kerja siswa? Lembar kerja siswa atau student worksheet adalah lembaran yang berisi tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh para peserta didik. Jadi lembaran itu isinya tentang tugas semua, tapi itu bisa membantu guru untuk memberikan evaluasi kepada peserta didiknya. Lalu yang terakhir untuk contoh bahan ajar cetak adalah brosur. Brosur adalah bahan yang selebaran cetakan yang berisi tentang keterangan dan lengkap dari materi pembelajaran yang sedang dibahas. Jadi brosur itu bentuknya berupa kertas dilipat yang isinya tentang materi-materi. Jadi semuanya itu ada keterangannya ya. Jadi semuanya sudah jelas di situ ada di brosur. Jadi intinya brosur itu singkat, padat dan jelas. Yang jenis yang kedua dari bahan ajar berdasarkan bentuknya yaitu bahan ajar audio atau bahan ajar dengar. Apa-apa saja. Jadi
bahan ajar ini merupakan bahan ajar yang menggunakan suara langsung ataupun berdasarkan menggunakan sinyal yang dapat didengar oleh seseorang ataupun oleh beberapa orang atau kelompok orang. Apa-apa saja bahan ajar audio itu contohnya. Contohnya yang pertama adalah kaset. Kaset, masih ingat kaset kan? Kaset untuk memutar musik dan sebagainya, lagu. Lalu ada namanya compact disc atau CD mungkin masih sering lihat. Lalu ada namanya piringan hitam. Piringan hitam itu CD juga, tapi dia besar. Ada, bisa dilihat contohnya di sini, ada slide-nya. Nah, dan terakhir adalah radio. Radio, mungkin sekarang radio sudah tergeser, tapi tidak bisa juga kita katakan bahwa radio sudah punah. Radio itu masih sering digunakan, apalagi sekarang di pembelajaran jarak jauh. Banyak sekolah-sekolah yang memanfaatkan radio sebagai media atau bahan media mereka dalam menyampaikan informasi kepada peserta didiknya. Lalu yang ketiga adalah bahan ajar pandang dengar atau biasa juga disebut dengan bahan ajar audio visual. Bahan ajar audio visual berbeda dengan audio yang cuma dengar. Kalau audio visual itu adalah kombinasi antara pendengaran dengan penglihatan. Jadi audio visual adalah bahan ajar yang mengkombinasikan suara dan gambar. Jadi kita sudah bisa melihat tampilan orangnya dan plus dengan suaranya. Yang mana itu? Contohnya misalnya film. Film bisa menjadi bahan ajar audio visual. Yang kedua adalah video baik itu video pembelajaran atau video apapun yang jelasnya bahwa itu berbentuk visual dan bisa didengar, itu merupakan dan bisa memberikan informasi kepada peserta didik, itu bisa menjadi salah satu bahan ajar yang audio yang berbentuk audio visual. Dan terakhir ada yang namanya bahan ajar interaktif. Berdasarkan bentuk, adalah bahan ajar interaktif. Bahan ajar interaktif itu adalah bahan ajar yang mengkombinasikan dua atau lebih media. Jadi dia bisa mengkombinasikan media audio visual, grafik, gambar, animasi, dan video. Itu semua bisa dikombinasikan dalam media pembelajaran interaktif. Yang penggunaannya itu bisa dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah. Apa contohnya? Itu video pembelajaran yang interaktif. Misalnya video pembelajaran yang antara guru dengan siswa ataupun sebaliknya. Itu atau bisa jadi video pembelajaran seperti yang sering kita lakukan seperti Zoom, Google Meet dan sebagainya. Itu bisa masuk pada contoh video pembelajaran atau bahan ajar interaktif. Untuk berdasarkan cara kerjanya, bahan ajar bisa dibagi menjadi beberapa jenis lagi. Yang pertama adalah bahan ajar yang tidak diproyeksikan. Maksudnya di sini bahan ajar yang tidak diproyeksikan tidak perlu menggunakan perangkat proyektor untuk memproyeksikan isi di dalam materi tersebut. Apa saja contohnya materi yang tanpa proyeksi? Bisa jadi foto, kemudian diagram, dan sebagainya. Berdasarkan cara kerjanya, ada yang namanya bahan ajar yang diproyeksikan. Berbeda dengan tidak diproyeksikan. Kalau diproyeksikan ini berarti dia harus menggunakan proyektor dalam pengoperasiannya. Misalnya apa? Slide PPT, kemudian film strips, lalu ada namanya OHP dan komputer. Itu yang memerlukan proyeksi. Kemudian yang ketiga adalah bahan ajar audio. Berdasarkan bentuk juga ada bahan ajar audio. Cara kerjanya bahan ajar audio itu bagaimana? Ya, dia memerlukan suara. Dia harus memerlukan suara untuk mengoperasikannya. Jadi contohnya tadi sudah dijelaskan ya. Misalnya radio, dan sebagainya. Lalu ada bahan ajar video yang mengkombinasikan antara suara dengan gambar. Jadi ada gambar bergerak dan ada suaranya. Itu bahan ajar, cara kerjanya seperti itu untuk bahan ajar video. Dan terakhir adalah bahan ajar komputer. Yang seperti apa itu?
Dia merupakan bahan ajar non-cetak atau berbagai bahan ajar non-cetak yang membutuhkan komputer pada saat pengoperasiannya. Dan terakhir, bentuk jenis bahan ajar berdasarkan sifatnya. Jadi untuk jenis bahan ajar berdasarkan sifatnya ini bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah bahan ajar yang berbasis cetak. Yang kedua, bahan ajar yang berbasis teknologi. Yang ketiga, bahan ajar yang bisa digunakan untuk praktik, misalnya lembar observasi, lembar wawancara, dan sebagainya. Dan terakhir adalah bahan ajar yang digunakan untuk keperluan manusia. Salah satunya adalah untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, seperti yang kita alami saat ini di tengah pandemi kali ini, kita harus memanfaatkan media pembelajaran atau bahan ajar yang berbasis pembelajaran jarak jauh. Nah, seperti apa itu? Misalnya kita menggunakan telepon untuk pembelajaran. Kita berbagi informasi melalui telepon, lalu HP. Nah, sekarang semua bisa dikatakan bahwa semua siswa harus punya HP. Kalau tidak ada HP-nya siswa, HP orang tuanya. Ya, kemudian chat room menggunakan grup WA misalnya, atau di Google Classroom. Ada juga bahan ajar yang menggunakan video conference. Dan yang terakhir, kita menggunakan learning management system. Itu juga bisa kita gunakan sebagai salah satu bahan ajar dalam pembelajaran berdasarkan sifatnya. Ya, itulah tadi penjelasan materi tentang jenis-jenis bahan ajar yang dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan bentuk, berdasarkan cara kerja, dan yang terakhir adalah berdasarkan sifatnya. Mudah-mudahan dengan video kali ini ilmu kalian bisa tercerahkan, atau pemahaman kalian tentang jenis-jenis bahan ajar ini bisa lebih tercerahkan. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya dan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.